Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Kesempatan kali ini gue akan menceritakan film Vietnam yang berjudul Hollow. Menurut gue cerita ini cukup menarik, jadi nonton sampai selesai ya. Kita mulai. Seorang wanita dengan luka di sekujur tubuhnya memilih mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas jembatan sambil memeluk boneka kayu jeleknya. Dari sorot matanya dia tampak penuh dengan kebencian dan terus melihat ke satu rumah di pinggiran sungai. Di tempat lain sebuah kuil sedang mengadakan suatu upacara penyambutan anggota baru. Seorang wanita yang bernama Chi tampak frustasi duduk di dalam mobil. Tibalah dia di kuil, ternyata yang sedang mengadakan acara di kuil itu adalah ayah tirinya. Pamannya menasehatinya untuk menghormati ayah tirinya karena gimana pun yang ngasih duit jajan itu dia. Nanti gak bisa jajan-jajan bakso lagi loh. Dari tadi tampak ada SMS masuk ke dalam HP Chi. Chi mendapat pesan dari ponselnya yang menanyakan kenapa kau tidak menjawab teleponku. Apakah kau sudah mengambil keputusan? Adik dari Chi mengeluh ingin ke toilet. Chi pun mengantarkannya. Chi merasa mual ketika ada seekor katak yang diarahkan kepadanya. Ai berjalan ke tepi sungai dengan ditemani oleh temannya si katak dan seekor anjing kampung. Dia melihat boneka kayu yang terapung. Ai yang ingin menggapai boneka itu lalu ditarik oleh sepasang tangan dari dalam sungai. Dia pun meronta memanggil kakaknya. Sayangnya kakaknya tidak mendengar dan Ai pun tenggelam. Acara sudah hampir selesai. Ai tidak tampak, anjing kampung itu terus menggonggong. Merasa ada yang tidak beres, ibunya pun segera berlari ke sana disusul oleh orang sekampung. Orang-orangan yang dibakar pun memperlihatkan keanehan ketika gambaran zat pada wajahnya memudar dan menghilang. Setelah melihat sepatu Ai, ayahnya pun langsung terjun ke sungai untuk mencarinya. Ibu Ai menyalahkan Chi, kakaknya yang tidak menjaga Ai dengan baik. Pencarian tidak membuahkan hasil. Chi terus dipersalahkan oleh ibunya. 1 minggu kemudian mereka masih berkabung atas kepergian Ai. Segala upacara masih dilakukan. Ayah Ai masih menolak untuk percaya bahwa Ai sudah tiada. Dia masih menyuruh orang untuk melakukan pencarian. Teman ayahnya menaruh bunga krokus untuk membantunya berkabung. Di suatu bantaran sungai tampak ada sesosok manusia yang tergeletak yang memakai gelang karakter yang mungkin adalah Ai. Sebelum pergi, temannya mengatakan kepada ayah Ai agar menaruh telur di atasnya dan doakan keinginan. Paman Chi mengunjungi sebuah rumah sakit setelah mendengar kabar bahwa ditemukan mayat seorang anak perempuan yang tenggelam. Selagi di luar masih dengan ritual upacara, ayah Ai mengambil sebuah telur dan anehnya telur itu seperti bergerak menyerupai bayi di dalamnya. Dia menaruh telur itu di atas tanaman krakes seperti anjuran temannya. Di rumah sakit, mayat Ai tampak merembes basah dan seperti bernafas. Dalam ritual upacara itu, foto Ai tiba-tiba retak. Di rumah sakit pun keanehan terjadi. Mayat Ai terbangun dari tempatnya dan memuntahkan sesuatu. Paman Ai terharu melihat keponakannya ternyata masih hidup tanpa curiga sedikit pun. Ai pun kembali dibawa ke rumah. Malamnya, Chi merasa ada yang memanggilnya kakak Chi. Dia pun mencari tahu asal suara itu. Sampailah dia di suatu pintu kecil yang mengakses ke ruang bawah tanah. Dia pun mengintip dan memasuki suatu tempat dan adiknya Ai muncul dengan muka yang pucat dan ternyata itu hanyalah mimpi. Keesokan harinya, ayah Ai ditelepon oleh temannya hanya untuk sekedar menyelamatinya karena putrinya Ai sudah kembali. Dia berpesan agar selalu merawat bunga itu jika tidak ingin kehilangan keberuntungan. Ai terlihat memandang telur ayam dengan ekspresi yang aneh. Dia pun memanggil kakaknya dan mengatakan itu bebek. Itu ayam pelekok, sahut kakaknya. Tiba-tiba tangan Ai penuh dengan urat dan dia mengeluarkan asap. Ai juga mengeluh gatal. Ini kena ajab apa kena santet? Chi lalu berteriak memanggil ibunya. Chi membawakan kotak P3K atas arahan ibunya. Chi termuntah-muntah melihat luka di leher adiknya. Kembali ayahnya ditelepon oleh temannya untuk meletakkan telur tiap hari jika tidak ingin kehilangan keberuntungan. Walaupun ngomel tapi tetap ritual itu dilakukan. Chi ternyata hamil di luar nikah. Di ruang kerja ayahnya, Ai bertanya, "Ayah, kau bawa pulang tai kebo?" "Anak bodoh, ini batu mulia." Kembali ke Chi, ternyata ibunya tahu akan kehamilannya. Ibunya mengatakan akan mengurungnya sampai dia melahirkan untuk menghindari gosip di luar sana, juga menjaga reputasi ayah tirinya. Sedikit perdebatan terjadi di antara Chi dan ibunya, sementara Ai dan ayahnya masih menikmati keindahan batu-batu mulia. Ketika Ai sudah hendak pergi, ayahnya kaget melihat kakinya yang penuh dengan darah. Ayahnya lalu segera membawanya ke kamar mandi.
Ai memanggil-manggil ibunya dengan wajah yang mengarah ke tempat lain sedangkan ibunya ada di sampingnya. Ci yang ngambek segera pergi dari rumah. Ibunya berinisiatif untuk memanggil orang pintar. Ai bertingkah seperti ada yang menahannya di mana itu juga didukung oleh bekas cengkraman di tangannya dan tiba-tiba dia terduduk sambil bernyanyi dengan kata-kata, "Siapa yang akan pulang ke Poto bersamaku?" Ibu Ai meyakini Ai sudah kerasukan dan segera membawanya untuk bertemu dengan orang pintar. Sesampainya di kuil, Ai mulai berubah. Wanita itu lalu membakar secari kertas yang disebut Hu dan meminumkannya ke Ai. Setelah dipaksa minum, Ai pun semakin menampakkan rupa aslinya. Ai meronta ketika disemprotkan air tersebut ke wajahnya. Dia berteriak lalu pingsan dan kembali normal. Menurut paranormal, Ai tidak dirasuki oleh hantu, tapi dia dirasuki oleh roh orang hidup. Mungkin di sini maksudnya nyasar kali ya. Untuk mengusir arwah penasaran, satu-satunya cara adalah menemukan orang tersebut. Menurut paranormal, arwah penasaran berkelana ke orang yang ada hubungan darah. Mereka merasa bingung karena tidak ada seorang pun kerabat mereka yang sedang dalam masa kritis. Jadi bagaimana caranya untuk mengetahui siapa orang yang dimaksud? Wanita itu mengatakan satu-satunya cara yaitu bertanya kepada orang mati. Ayah Ai mulai berpikir apakah ada hubungannya antara tanaman itu dengan putrinya. Jika menurut temannya itu tidak ada, tanaman itu mengabulkan permohonan tetapi menuntut sesajen sebagai gantinya. Akhirnya ayahnya memohon sesuatu yang menyangkut putrinya. Menurut temannya, kalau begitu dia harus memberikan persembahan darah. Maka dikorbankanlah si ayam yang malang itu untuk sesajen. Lah, itu ayam hidup lagi ya? Nggak jadi mati. Ibu Ai menelepon adiknya dan mengabarkan Ci kabur dari rumah. Ci akhirnya menjalani prosedur aborsi. Baru akan dimulai, lampu tiba-tiba mati yang mengakibatkan peralatan juga tidak dapat dipakai. Dokter akhirnya melakukannya dengan cara tradisional. Itu semua ternyata hanyalah mimpi dan dia terbangun di saat ada anak kecil yang ingin mengambil tasnya. Ponselnya berbunyi, ada 11 panggilan tak terjawab dan pesan dari pamannya yang meminta untuk menemuinya di jembatan. Ci pun pergi menemui pamannya. Lompat dulu ke cerita ayah tirinya. Dia memeriksa kandang ayam dan menemukan ayamnya sudah koit dan tanaman itu kini berbunga. Kembali lagi ke Ci, sesi curhat akhirnya menjadi tanda tanya besar. Awalnya Ci mengatakan dia merasa yang ada di dalam rumah itu bukanlah adiknya Ai. Kini dia menanyakan maksud dari perkataan pamannya yang mengatakan kembalinya Ai adalah sebuah keajaiban. Pamannya pun menceritakan bahwa Ai hidup kembali ketika dia mendapatkan berita tentang mayatnya telah ditemukan. Ci memutuskan untuk ke rumah sakit Caudok untuk mencari tahu tentang Ai. Dokter memperlihatkan foto-foto penemuan mayat di hari yang sama saat Ai menghilang. Yang pertama seorang perempuan yang ditikam bernama Huang berumur 16 tahun dan ibunya mengalami gangguan mental sehingga susah ditanyai. Yang kedua adalah perempuan yang lompat dari jembatan dan tidak ditemukan identitas. Ci menyadari luka leher yang sama dengan mayat perempuan itu. Di kuil gambar tanda seperti itu muncul ketika paranormal itu mencoba mencari tahu. Ci memutuskan untuk menemui ibu dari Huang yang terbunuh itu. Paranormal itu kemudian memberikan gambaran tanda itu kepada ayah Ai. Ci sampai di rumah Huang. Tiba-tiba ibunya memeluk Ci dan mengatakan bahwa putrinya telah pulang. Setelah itu, udah diraba-raba, si ibu baru sadar kalau itu bukanlah putrinya dan mengamuk menanyakan keberadaan putrinya sambil membawa-bawa pisau. Ci berhasil menenangkan ibu itu dan akhirnya dia menunjukkan kamar dan menceritakan tentang anaknya Huang yang suka membawa pulang boneka-boneka yang dia temukan di sungai. Dulu anaknya Huang suka bermain suntik-suntikan seakan dia sedang melakukan vaksin kepada boneka-boneka itu. Ci memperlihatkan tato leher mayat perempuan yang sama seperti tato leher Huang dan menanyakan tentang tato itu. Ibu Huang cuma menjawab menjadi ibu adalah anugerah dan juga sekaligus rasa sakit terbesar bagi seorang wanita. BTW kamu boleh menginap malam ini. Ya si ibu kagak nyambung ya. Malamnya ibu Huang tiba-tiba berteriak histeris. Setelah dia tenang, tiba-tiba dia berteriak lagi karena melihat ada seorang wanita yang keluar dari sungai dan menghampirinya dengan kaki tidak menapak lantai. Ibu Huang mengatakan, tolong jangan terus mengejarku. Aku sudah membayar dosa dengan kematian putriku Huang. Ci mencoba menenangkannya. Hantu itu tidak terlihat oleh Ci dan terus menunjuk ke Ibu Huang. Ibu Huang lalu berkata, hentikan, aku berjanji akan memberitahu dia semuanya.
Diceritakan kembali dulu setelah desa itu melakukan vaksin di akhir acara mereka selalu berfoto bersama dengan ibu mereka. Dia lalu menunjukkan foto Tuyet dan anaknya yang bernama Hang. Tuyet adalah seorang perempuan yang diculik dari desa di utara. Dua preman menghajarnya sampai pingsan di saat dia berumur 14 tahun dan tato di lehernya adalah lambang rumah bordir mereka. Tuyet kabur di saat dia dipaksa untuk aborsi. Akhirnya dia menetap di sini dan melahirkan Hang anaknya. Banyak gadis diculik dan dijual untuk prostitusi. Ibu ini juga kehilangan putrinya Huang dengan cara yang sama. Tetapi setelah Huang berhasil kabur dan kembali, dia tidak berbicara sepatah kata pun selama berbulan-bulan. Setelah itu dia melihat dan menyadari tato Tuyet suatu hari. Itu seperti benang penghubung di antara mereka. Merasa ada kesamaan, mereka menjadi dekat seperti saudara kandung. Huang, Tuyet, dan anaknya seperti tak terpisahkan. Para preman kembali mencari Tuyet. Tetapi ketika mereka melihat Hang, mereka memutuskan untuk menculik Hang sebagai hukuman kepada Tuyet yang kabur. Huang terbunuh di saat melawan para preman itu dan anaknya Hang dibawa pergi. Ibu Huang yang melihat anaknya terbunuh lalu menyalahkan Tuyet dan memarahinya, kenapa kau tidak bunuh diri saja dan bayar hutangmu. Keesokan harinya Chi menumpangi sebuah angkutan umum dan membawa serta boneka kayu Huang. Anak kecil di depannya yang awalnya mencoba mengganggu terdiam ketika melihat hantu perempuan yang melotot kepadanya. Chi sampai di rumah dan menghampiri adiknya Ai. Ada yang tampak aneh, Chi memanggil Ai dengan sebutan Hang dan Ai pun menjawab memanggil Chi ibu. Mereka berdua pun turun ke ruang bawah. Chi tampak mengambil pita merah dari kotak penyimpanan milik ayah tirinya dan mengikat rambut Ai. Ibu Ai pun datang dan mencoba menyelamatkan Ai. Tarik-tarikan pun terjadi di antara Chi yang kerasukan hantu Tuyet dengan ibunya. Chi lalu mendapati alat tajam dan mengenai ayah tirinya. Sekilas gambaran masa lalunya kembali muncul. Ibu paranormal menanyakan siapa dia tapi tidak digubris. Ketika dia menyerang ibunya, seketika arwah Tuyet keluar dan pindah ke tubuh ibunya. Ai yang kerasukan hantu Hang terus memanggil ibunya. Hantu Tuyet yang merasuki istrinya kini menyapa suaminya dengan mengatakan, uang mungkin bisa merubah wajahmu, tapi bau nafasmu tidak bisa aku lupakan. Karena bau jigo yang kental itu membuatku muak, bahkan memikirkannya saja membuatku sesak. Iu. Kau bilang kau tidak bisa melupakanku yang merupakan wanita pertamamu. Kini aku telah menemukanmu. Aku akan membunuh semua yang kau sayangi dan aku akan memaksamu untuk melihat. Tiba-tiba istrinya kejang-kejang dan menyemburkan banyak air yang berwarna coklat dan lalu meninggal. Ai menangisi ibunya dan tiba-tiba dia kembali kerasukan dan berkata, kau suka Tuan Muk? Kini aku akan mengambil nyawa anakmu seperti mereka mengambil nyawa putriku. Ketika Ai mulai muntah, ayahnya lalu menamparnya dengan keras. Alasannya adalah menyelamatkan putrinya. Dia mengaku tahu di mana menemukan arwah penasaran itu dan mengajak paranormal pergi bersamanya untuk melakukan pengusiran. Dia terlihat mengambil sesuatu dan mereka pun berangkat dengan membawa serta Ai. Sampailah mereka di tempat prostitusi dengan lambang leher yang dimaksud. Tuan Muk menanyakan keberadaan putri Tuyet yang mereka culik dulu dan membayar dengan sejumlah uang. Tuan Muk lalu diberikan hanya 1 jam untuk pertemuan itu. Chi tersadar dari pingsannya dan kaget melihat ibunya yang sudah meninggal. Dia lalu menelpon pamannya dan pamannya mengarahkannya untuk mencari tanda ataupun sesuatu yang dapat dijadikan informasi atas semua kejadian ini. Chi lalu melihat-lihat dan menemukan sebuah CD bertuliskan nama Tuyet juga gambar lambang rumah bordir. Chi tiba-tiba mengingat semua foto-foto mayat dan momen adiknya yang kesakitan. Dia mengatakan mereka telah menculik Ai dan menjelaskan luka tato yang di leher Ai adalah lambang rumah bordir. Chi pun mengirimkan foto lambang itu kepada pamannya dan ternyata pamannya mengaku mengetahui lambang itu. Kau tahu ya, langganan ya? Dia menyuruh Chi untuk tinggal di rumah sementara dia akan menyelamatkan Ai. Kembali ke rumah bordir. Ternyata Hang diikat di suatu ruangan dengan kondisi sekarat. Paranormal itu seperti melihat gambaran apa yang terjadi dan ternyata Tuan Muk ini adalah salah satu dari mereka. Paranormal itu mengatakan dia tidak ingin terlibat dengan membawa serta anak itu tapi dicegah oleh Tuan Muk. Tuan Muk mengatakan dia harus bekerja sama jika ingin menyelamatkan Hang karena jika jiwanya tetap berada di Ai sama saja dia seperti orang mati. Diceritakan kembali dulu sewaktu Tuyet diculik di usianya yang ke-14 tahun itu, dia diperawani oleh Tuk yang menjadi tamu VIP di rumah bordir itu.
Paranormal akhirnya melakukan ritual kepada kedua gadis kecil itu. Paman Chi membawa polisi bersamanya ke rumah bordir, sedangkan di dalam ritual pemisahan roh terus dilakukan. Paranormal memasukkan kertas jimat itu ke mulut Ai, tapi dengan sok taunya dicabut oleh preman yang mengawal di sana. Seketika Ai menyemburkan air dari mulutnya ke preman pekok itu. Dia pun langsung ditendang keluar oleh Muk. Polisi melakukan penggerebekan dan menangkap para preman. Ai masih hidup. Paranormal mengingatkan Tuan Tuk bahwa polisi mungkin menahannya. Tapi perlu diingat bahwa tidak ada hukuman yang cukup berat untuk membersihkan dosanya. Di tempat lain, Chi yang masih memutar CD itu menyaksikan Tuan Muk mengambil pita merah tuyet sebagai souvenir untuk mengingat semua gadis yang pernah dia pakai. Kembali ke rumah bordir, Paman Chi menemukan mereka. Paranormal itu sudah dibunuh oleh Tuan Muk, tapi dia mengakui preman-preman itulah yang melakukannya. Chi menemukan beberapa rekaman CD dan souvenir di dalamnya. Semua preman dan bos rumah bordir itu ditahan. Preman yang tersembur air itu muntah-muntah dan menyemburkan air kotor itu ke wajah bosnya disertai bayangan hantu tuyet yang keluar dari mulutnya. Tuan Muk pulang membawa putrinya dan Hang. Paranormal itu ternyata belum sepenuhnya mati. Dia hanya sekarat dan masih bisa berpesan kepada Paman Chi untuk menyelamatkan Chi. Tuan Muk berusaha menyadarkan Ai di rumah tapi tidak ada respon, karena memang sesungguhnya Ai sudah meninggal di saat dia tenggelam di sungai. Sedangkan Hang mulai memperlihatkan reaksi. Chi menjelaskan kepadanya Hang adalah putri Tuyet yang dimana juga adalah putrinya. Chi memutar video itu. Tuan Muk marah dan menyuruhnya untuk menghentikannya. Ketika dia ingin menyerang Chi, dia terhenti mendengar Hang yang mengatakan haus. Dia menghampiri Hang dan memeluknya dengan erat sampai menjepit tubuh Hang dengan harapan memaksa jiwa Hang untuk kembali ke tubuh Ai. Chi terdorong lalu mengenai tanaman itu hingga terjatuh dan pecah sewaktu dia ingin mencoba menyelamatkan Hang. Chi pun menghantamkan patung ke kepala Tuan Muk. Perkelahian pun terjadi di antara mereka. Pecahan pot itu terkesan bergerak sendiri ketika Tuan Muk mencoba meraihnya. Setelah berhasil mengambilnya, Chi sudah duluan mengapak tepat di lehernya. Tuan Muk akhirnya mati dan semuanya berakhir. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, and share. Juga mengaktifkan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa!